Oke. Sahabat-sahabat, ada satu hadis baginda Rasulullah SAW yang mana Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali diberitakan kepada umatnya itu tentang kedatangan Dajjal. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir, yang mana umatnya ini yang akan berhadapan langsung dengan Dajjal, dan itu menjadi satu fitnah yang besar. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW mensunnahkan dan menganjurkan kita di dalam sholatnya, terutama tahiyat akhir, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini menjadi satu konteks yang sangat besar, sampai kita dianjurkan dalam tahiyat akhir minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan pertempuran akhir zaman pun pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Yang memberitakan ini atau informasi tentang perang akhir zaman bukan dari lisan siapa-siapa, tapi dari lisan baginda Rasulullah SAW. Dan semua ulama sepakat tentang adanya perang besar nanti di akhir zaman, antara yang hak dengan yang batin, antara yang benar dengan yang batin akan terjadi. Yang benar itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan yang batil dipimpin oleh Dajjal. Sampai tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Yang tersisa dua kota, karena Dajjal tidak akan mungkin masuk ke dalam dua kota suci yang dijaga rapat oleh para malaikat. Sehingga Dajjal berdiri di satu gunung dan menghentakkan kakinya 3 kali dan mengancam penduduk Mekah dan Madinah di ultimatum agar mereka keluar semua dari kota Mekah dan Madinah. Karena apa? Dajjal nggak bisa masuk. Jalan satu-satunya apa? Nakut-nakutin dua penduduk itu. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Penduduk Mekah Madinah yang memiliki hati iman yang lemah, mereka keluar dan berada dalam barisan Dajjal. Insyaallah penduduk kota Mekah dan Madinah, insyaallah, sampai Allah turunkan Nabiullah Isa. Sengaja Isa ini Allah angkat untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Karena manusia yang mampu membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa. Sekelas Imam Mahdi aja gak akan bisa. Imam Mahdi aja gak bisa membunuh Dajjal. Jadi yang sanggup menghadapi Dajjal hanya seseorang yang telah Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabiullah Isa yang Allah tangguhkan kematian. Itu sengaja Allah persiapkan itu untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu ketika ketemu Isa gak percaya kalau dia Isa itu. Gak percaya. Disangkanya ini Isa KW ini. Ngomong bener. Iya, KW ini. Tapi ada satu ciri Nabiullah Isa yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia lain ketika berhadapan dengan Dajjal. Dan inilah yang membuat kaget Dajjal. Begitu Dajjal ingin membunuh Isa, ketika berhadapan itu pengen ngebunuh, ada hawa panas di dalam yang dirasakan oleh Dajjal. Dan itu tanda Nabiullah Isa semakin dekat, semakin ingin melepuhi Dajjal. Dan dia akhirnya meyakini bahwasanya manusia yang ada di hadapannya betul-betul Isa, putra Maryam. Kaget, benar nih Isa nih.
kabur dia langsung ke benteng. Dan di Babul Lut itulah Nabi Isa melemparkan tombak dan menancap di tubuh Dajjal, dan matilah Dajjal. Ketika kematian Dajjal, itulah awal dari kemakmuran dunia. Kemakmuran bumi itu diawali dengan terbunuhnya Dajjal. Makmur itu karena sesuai dengan janji Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan, mengeluarkan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit.